teman-temanku semua, dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua hari ini? Kembali lagi bersama saya di channel YouTube ini ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kasus atau sebuah peristiwa yang terjadi di daerah Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Kasus ini bisa dibilang dengan kasus sate sianida atau disebut kasus salah sasaran. Jadi diceritakan bahwa seorang anak kecil di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, dia harus menjadi korban dendam cinta tak berbalas. Nabas Faiz Prastia meninggal dunia usai menyantap sate berisi racun, lontong, dan makanan ringan yang dibawa oleh sang ayah selaku tukang ojek online, yaitu bernama Pak Bandiman. Paket maut tersebut seharusnya tidak sampai ke tangan Nabas Faiz Prastia karena paket tersebut ditunjukkan untuk seorang yang bernama Tommy, seorang anggota Polres Yogyakarta. Kisah pilu ini bermula pada tanggal 25 April 2021 kemarin guys. Pak Bandiman yang selaku berprofesi sebagai ojek online tengah berada di sekitar Gayam Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Saat itu dia dihampiri seorang perempuan untuk meminta bantuan. Perempuan itu meminta Pak Bandiman untuk mengirimkan 2 dos makanan, satu berisi sate ayam, satu lagi berisi makanan ringan. Makanan tersebut harus diantar ke rumah Tommy di daerah Kecamatan Kasihan, Bantul. Dan perempuan itu mengatasnamakan makanan berasal dari Pak Hamid di Pakulaman. Dengan mendapatkan upah sebesar Rp30.000, Pak Bandiman menyetujui pengiriman paket tersebut ke rumah Tommy. Sesampainya di tujuan, ternyata Tommy tidak ada di rumah, hanya ada istri dan juga anak dari Pak Tommy tersebut. Saat Pak Bandiman akan memberikan sate tersebut, keluarga Tommy menolaknya. Alasannya karena paket tersebut tidak diketahui siapa pengirimnya. Akhirnya takjil tersebut diberikan kepada Pak Bandiman. Pak Bandiman pun menerima saat itu dengan senang hati karena akan membuka puasa bersama keluarga kecilnya di tempat tinggalnya. Sesampai di rumah, Pak Bandiman membuka sate tersebut dan menyantapnya bersama anak pertamanya tanpa bumbu kacang. Melihat ayahnya menakan dengan santai, Nabas Faiz Prastia dan ibunya Titik Rini juga ikut memakannya. Namun Nabas Faiz Prastia dan ibunya memakan menggunakan bumbu kacang. Saat itulah petaka terjadi ya. Setelah diberi bumbu kacang, sate tersebut terasa pahit dan panas. Nabas Faiz Prastia yang telah sempat memakan sate tersebut sempat berlari menuju kulkas untuk minum air. Dan tidak berselang lama, Nabas Faiz Prastia mendadak tersungkur dan ibu Titik mengalami muntah. Akhirnya keduanya dilarikan ke rumah sakit kota Yogyakarta. Akan tetapi nyawa Nabas Faiz Prastia tidak dapat diselamatkan dan ibunya masih harus menjalani perawatan. Mendapat laporan tersebut, polisi segera melakukan olah TKP dan memeriksa barang bukti. Sate tersebut kemudian dibawa ke laboratorium. Hasilnya sate tersebut mengandung racun jenis kalium sianida. Dari hasil pemeriksaan laboratorium yang digunakan untuk meracun orang tersebut adalah berupa kalium sianida. Mengetahui ini merupakan kasus pembunuhan, polisi terus melakukan penyelidikan.
Pemeriksaan saksi, barang bukti, serta CCTV sekitar lokasi pertemuan Pak Bandiman dan perempuan itu terus ditelusuri, hingga akhirnya beberapa titik terang hasil ditemukan. Salah satu yang terjadi kunci terungkapnya kasus pembunuhan ini adalah bungkus sate. Ada keunikan pada pengemasan sate yang dikirimkan. Bungkus sate berwarna kuning dan lontong yang dibungkus seperti lopis menjadi jejak awal pencarian pelaku. Polisi juga mendata lokasi penjual sate yang dibuka siang hari, mengingat pengiriman paket sate sianida tersebut dilakukan sekitar pukul 13.30, hingga akhirnya ditemukan lokasi penjual sate tersebut berada di Umbul Harjo. Selain itu, rekaman CCTV di sekitar lokasi dan keterangan saksi menunjukkan pemberian paket sate tersebut tidak memakai masker dan mengendarai sepeda motor. Diketahui pelaku adalah perempuan muda berusia 20 hingga 25 tahun. Saat itu memakai jilbab dan jaket berwarna krim. Mendapat bukti tersebut, polisi kemudian mendatangi tempat penjualnya untuk memeriksa apakah pelaku pernah membeli sate di tempat tersebut. Dan benar saja, ternyata yang bersangkutan membeli sate pada hari yang sama dengan kejadian. Bermodal bukti-bukti tersebut, polisi akhirnya meringkus seorang perempuan yang bernama Nani Apriliani. Dia berusia 25 tahun. Yang menjadi pengirim paket sate sianida tersebut. Nani Apriliani diketahui sebagai seorang pekerja swasta asal Majalengka, Jawa Barat, yang bermukiman di Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nani mengakui sakit hati lantaran tidak dinikahi oleh Tommy. Hubungan antara keduanya terjalin saat Tommy masih belum berkeluarga. Sakit hati tersebut membuat Nani gelap mata. Dia merencanakan aksi untuk meracuni Tommy. Indikasi ini dibuktikan dengan Nani telah memesan 250 gram racun berjenis kalium sianida di aplikasi jual beli online seharga 224.000 pada akhir Maret 2021. Meski sudah menangkap Nani, polisi mendalami kemungkinan adanya tersangka lain. Sebab berdasarkan pengakuan Nani, ide sianida berasal dari seorang rekan kerjanya yang berinisial R. R merupakan pelanggan di salon tempat Nani bekerja. Ia menyebut R menaruh rasa kepada Nani, namun Nani justru suka pada Tommy. Tetapi Nani juga kadang curhat kepada R. R tersebut menyarankan memberi pelajaran kepada Tommy dengan racun sianida. Kejadian sate beracun yang menewaskan anak ojek online tersebut membuat Nani gelisah. Ia langsung mengakui perbuatan tersebut. Nani menyesali perbuatannya karena kenapa harus ada korban lain karena salah sasaran tersebut. Akibat perbuatannya, Nani dijerat dengan pasal 340 KUHP, sub pasal 80 ayat 3, pasal 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau minimal hukuman 20 tahun penjara, guys. Mungkin sekian dulu cerita pada kesempatan hari ini ya tentang racun sianida tersebut. Jika kalian suka, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya guys. Thank you guys.